Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah pengalaman mandiin mayit ya teman-teman. Cerita kali ini memasuki part yang keempat. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Benar, saya Tiara. Kenapa kok kamu bisa tahu? Apa hubunganmu dengan suami saya? Apa kamu selingkuhannya? Aku terdiam. Bisa-bisanya wanita muda ini begitu saja melontarkan ucapan yang sangat tidak pantas begitu kepadaku. Wajahku seketika memerah. Emosi apalagi saat menatap mata wanita itu yang seperti mencemooh. Beruntung sebelum aku berkata kasar, Mas Tono langsung menyalipku dan kemudian menutupi tubuhku dengan tubuhnya. Maaf mbak, saya suaminya. Kami kesini hanya untuk menyampaikan pesan. Sangga Mas Tono yang langsung membuat wanita yang berdiri menantang itu merubah raut wajahnya. Pesan? Pesan apa? Ia bertanya dengan lirih dan suara yang bergetar. Tatapannya penuh tanya. Kalau begitu, masuk dulu. Tawaran yang langsung kurespon dengan kelengan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan almarhum suami mbak. Setelah itu saya akan pulang. Kutatap wajah wanita itu yang mendadak tegang. Matanya membulat dengan alis yang terangkat. Aku yakin wanita itu syok. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa menyampaikan pesan? Pesan apa? Kamu siapa? Dan apa hubungannya kalian dengan suamiku Marjohan? Tanyanya. Riak-riak air mata mulai terlihat di mata bulatnya itu. Aku hanya mampu menghela nafas sebelum bibir itu terbuka dan bersuara. Rasa kesal itu menguap begitu saja saat melihat raut kesedihan di wajahnya. Sebagai seorang wanita, sesama wanita juga, aku bisa merasakan kesedihan yang kini ia rasakan. Kehilangan suami dan juga pasangan hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi jika ia mendengar cerita yang sebenarnya, bagaimana suaminya meregang nyawa seusai melakukan perzinahan dengan mantan pacarnya. Ingin rasanya mulut ini bercerita tentang semua keburukan laki-laki yang tidak bersyukur mempunyai istri cantik dan masih terlihat muda seperti Mbak Tiara ini. Tapi entah kenapa rasanya aku tidak tega. Meski itu sebuah fakta, tapi begitu melihat raut wajahnya, bibir ini begitu sulit untuk mengungkapkannya. Sekali-sekali berbohong demi kebaikan itu tidak mengapa kan? Batinku mulai berbicara. Maaf mbak, saya didatangi arwah suami mbak. Kenapa saya? Saya juga tidak tahu. Tapi suami mbak berpesan, ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat kepada mbak dan juga orang-orang terdekat. Akhirnya aku bisa bernapas lega saat kata-kata itu meluncur deras dari bibirku. Anehnya, sejak tadi arwah laki-laki itu tidak tampak. Apa ia setuju dengan keputusanku yang menutupi penyebab kematiannya atau malah? Wanita itu terpaku, bulir bening merembes dari kedua matanya. Kenapa ia tidak menemuiku? Bahkan dalam mimpi pun tidak. Kenapa harus melalui orang lain? Kenapa? Tubuh kurus itu tampak terhuyung, tapi cepat ia bersandar di tiang pintu. Mendengar suaranya yang terdengar menggelegar diiringi tangisan, membuat orang-orang yang berada di dapur dan di luar langsung mendekat mengerubunginya.
Berbagai pertanyaan terlontar dari orang-orang, tapi aku memilih diam dan menarik tangan suamiku menjauh dari rumah marjohan. Aku sudah cukup lelah untuk menjadi perantara arwah penasaran yang ingin meminta maaf. Kenapa harus aku? Aku pun tidak tahu. Yang aku tahu, ada perasaan lega saat pesan itu tersampaikan, apalagi saat melihat senyum si arwah. Beruntung Mas Tono menurut. Ia dengan sigap memutar motor dan tanpa permisi serta basa-basi, aku dan juga suamiku meninggalkan rumah itu dengan kendaraan yang melaju pelan. Aku sempat memperhatikan rumah itu ramai dan juga riuh, tapi aku tidak peduli. Setidaknya tugasku sudah selesai terlaksana. Apakah sudah selesai, Dek? Suara Mas Tono membuatku terhenyak dari lamunan. Baru saja bibir ini mau menjawab, tiba-tiba saja ekor mataku menangkap sosok transparan yang berdiri di pinggir jalan. Bibir pucatnya terangkat, menampilkan senyum yang tanpa sadar ku balas dengan senyuman pula. Dek, iya ya mas, gak apa-apa, arwah itu tidak akan mengganggu kita lagi kok. Nunung yakin mas? Sahutku meyakinkan dan sekilas aku kembali menatap ke arah jalan dan arwah marjohan sudah tidak ada lagi. Aku lega berharap arwah marjohan dan juga Lestari tidak lagi mengganggu kehidupanku dan terbebas dari semua pengalaman gaib yang beberapa hari ini menggangguku. Semoga. Bu, Nunung mau ke warung Bu Sulis. Ibu mau nitip sesuatu nggak? Tanya Nunung. Sumini menggeleng pelan. Wanita parubaya itu menggerakkan kepalanya dan menatap ke arah luar di mana anak laki-lakinya sedang menunggu di atas motor. Bu, Nunung mengulangi panggilannya lagi, dan Sumini kembali menatap ke arah menantunya itu dengan wajah gusar. Perasaan ibu gak enak, hawa pun dingin seperti... Nunung terdiam, tapi tangannya refleks menyentuh kuduk yang tiba-tiba meremang. Ibu jangan berpikiran buruk, warung Bu Sulis kan dekat, Nunung juga ditemani Mas Tono kok. Nunung berusaha menepis perasaan-perasaan aneh yang juga muncul dalam benaknya. Tintin, Nung, cepetan. Nunung terjingkat kaget saat namanya dipanggil dengan lantang. Ia bergegas mendekat, sedangkan sang mertua hanya menatap nanar. Lama banget sih Nung, cuma mau ke warung aja kok, ngapain dandan? Omel Tono saat istrinya mendekat. Maaf mas, tadi ngobrol sama ibu bentar, jawab Nunung sembari naik ke boncengan. Tono tidak menjawab, ia kesal karena sedari tadi menunggu cukup lama. Ia lalu memutar kunci dan tidak menunggu lama motor pun menderu. Melaju pelan meninggalkan pekarangan yang ditumbuhi tanaman perdu sebagai pagar. Sedangkan Nunung masih terdiam dan larut dalam pikirannya. Sejak tadi ia merasakan hawa yang berbeda, seperti ada yang menatap dan memerhatikan gerak-geriknya. Nunung mempererat pegangannya. Sesekali matanya liar mengedar ke jalanan sepi yang mereka lewati. Anehnya, warung Bu Sulis yang dekat terasa sangat jauh sekali, dan motor yang dikendarai oleh mereka berdua seolah-olah bergerak pelan seperti keong. Perasaan kok gak sampai-sampai ya? Tumben jalanan di sini kok sepi dan motor kenapa rasanya lambat banget jalannya? Keluh Tono. Tangannya masih berada di kemudi dan pandangannya lurus ke arah jalan yang hanya disinari lampu motor. Gak tahu ya mas, jawab Nunung gugup. Ia merasa ada yang tidak beres, sementara Tono mulai merasa kehausan. Tarikan gasnya terasa berat seperti membawa beban yang melebihi kapasitas. Ia terus memaksa hingga motor tuanya terbatuk karena tidak mampu menarik beban berlebih itu. Tono terus memaksanya melaju dan kemudian hingga det 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 motor itu berhenti seketika. Ya, motor itu mogok. Kenapa mas? Kenapa motornya tiba-tiba berhenti? Nunung yang gelisah turun dari motor dan berdiri di samping suaminya. Tono mengembuskan napas kasar. Ia lalu kemudian memandang ke arah istrinya dan turun dari motor. Mogok Nung?
kita pulang aja yuk, ajak Tono. Mas, apa kita salah jalan? Perasaan jalan ini bukan jalan yang biasa kita lewati kalau ke warung Bu Sulis. Tono terdiam. Ia lalu menyandarkan motornya dan matanya mengedar ke segala arah. Dahinya mengernyit dan setuju dengan ucapan istrinya tadi. Perasaan Mas lewat jalan yang biasa sih, tapi kok jadi kesini ya? Sejak kapan di jalan ini ada kebun jagung? Nunung merapatkan tubuhnya saat ia merasakan dingin di sekitar kuduknya. Jantungnya pun berdetak kencang saat tiba-tiba melihat pergerakan di antara kebun jagung. Ia pun terjingkat saat melihat sesosok perempuan keluar dari ladang jagung dan melangkah ke arahnya. Mira? Mira? Tono mengulangi. Sama halnya seperti Nunung, Tono pun heran saat melihat tetangganya itu keluar dari semak-semak. Gadis yang diperkirakan berumur 20 tahunan itu tidak menjawab, hanya diam dan membisu. Ia menghentikan langkah tepat di bawah pohon rambutan di pinggir jalan raya itu, seraya menyembunyikan separuh wajahnya seperti orang yang ketakutan. Nunung mengernyitkan dahinya, heran melihat tingkah gadis itu yang ia anggap aneh. Ada apa dengan dirinya? Kenapa Mira? Kok aneh begitu, Dek? Tono tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Ia merapat ke tubuh istrinya dan berbisik. Tono seketika terdiam saat tatapan mata gadis itu melesat ke arahnya dengan tatapan yang tajam menghunus. Hawa dingin berhembus ke arah tengkuk tubuh laki-laki itu membeku. Saat menatap mata gadis tetangganya itu, terlihat menakutkan, seperti bukan tatapan manusia pada umumnya. Nung, kamu mau kemana? Tanya Tono seraya menarik tangan istrinya, berusaha menghentikan langkah Nunung yang bergerak ke arah gadis itu. Nunung rasa ada yang tidak beres dengan Mira, sahut Nunung. Ia menoleh ke arah suaminya. Tono menggeleng pelan. Jangan Dek, perasaan Mas juga nggak enak nih, cegahnya. Nggak apa-apa Mas, Mira itu anak baik. Kita sering ngobrol kok, pungkas Nunung dengan tenang. Ia melepas tangan suaminya perlahan dan tersenyum manis. Tono hanya mampu menghela nafas dan membiarkan istrinya melangkah ke arah Mira, sedangkan ia menunggu sembari mengawasi. Nunung sedikit mendekati gadis itu takut-takut. Ia merasakan hawa yang tidak biasa kala itu. Bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran menepis itu semua. Mira, kamu ngapain di sini? Nunung tidak mampu menahan rasa penasarannya saat jaraknya dan juga Mira hanya tinggal beberapa jengkal saja. Gadis itu masih terdiam, wajahnya mendadak sendu saat pandangan matanya beradu dengan mata Nunung. Mira? Refleks Nunung mendekat dan juga tangannya menyentuh lengan Mira. Ia merasa tergugah saat melihat wajah Mira yang pucat dan ketakutan. Dan Nunung tercekat saat tangannya menyentuh permukaan kulit Mira yang terasa sangat dingin sekali. Seperti menyentuh bongkahan es, sontak Nunung menarik kembali tangannya itu. Mira, tubuhmu. Mata Nunung membeliak saat tiba-tiba tangan Mira menggenggam pergelangan tangannya. Dingin seketika menjalar ke sekujur tubuh Nunung. Tolong Mira Mbak, tolong. Gadis itu terbata. Nunung mengernyitkan dahi, tidak mengerti maksud dari tetangganya itu. Mira, Mbak nggak ngerti apa maksud kamu, kata Nunung sembari memperhatikan wajah Mira yang tampak sangat putih. Tatapan matanya pun kosong seolah tidak ada kehidupan, alias seperti orang yang sudah meninggal dunia. Mbak, tolong bantu Mira. Tegakkan keadilan untuk Mira, biar Mira bisa pulang dengan tenang. Sampaikan permohonan maaf Mira untuk ibu, dan cari pacar Mira. Dia laki-laki yang telah membuat Mira begini. Namun semakin bingung si Nunung ini. Ya, ucapan Mira seperti sebuah teka-teki. Apa yang terjadi pada Mira? Kenapa ia harus meminta maaf? Keadilan apa yang ia inginkan? Mira,
Mbak benar-benar gak ngerti Mira ngomong apa. Pulang bareng Mbak yuk. Gadis itu menggeleng pelan. Bibir pucatnya pun terbuka dan ia pun menjawab, Mira belum bisa pulang. Besok Mbak bantu ibu cariin Mira ya Mbak. Jemput Mira. Bilang Mira ada di sini. Kenapa gak pulang bareng Mbak? Ayo Mira, jangan khawatir lah. Jangan buat khawatir orang tuamu. Pulanglah. Lagian kan motor Mbak mogok. Kita jalan aja yuk. Nunung setengah memaksa. Mbak pulang duluan aja. Nanti Mira nyusul. Ingat pesan Mira yo Mbak. Oh iya, motor Mbak gak mogok kok. Coba saja nyalain lagi. Nunung tidak percaya pada ucapan Mira. Ia menyuruh suaminya untuk kembali menstarter motornya dan benar saja, mesin motor itu kembali menderu. Alhamdulillah, hidup. Ayo Mira, kita pulang. Nunung melongo. Matanya liar mencari keberadaan Mira yang tiba-tiba saja hilang dari pandangannya. Mira, Mira, panggilnya seraya mengedarkan pandangan ke sekitar. Heran bagaimana bisa Mira kok hilang hanya dalam kejapan mata saja. Nung, ayo cepat Nung, kita kan mau ke warung, pekik suaminya. Tunggu Mas, Mira kemana? Sahut Nunung dengan wajah gusar. Tono hanya mengedikkan bahunya. Nggak tahu dek, ya udahlah biarin aja. Mungkin Mira pulang duluan. Nunung kembali menoleh sejenak ke arah ladang jagung itu. Ada perasaan aneh yang kian menghinggapi perasaannya. Apa mungkin benar jika Mira pulang duluan? Nunung akhirnya hanya mampu menghela nafas kasar dan ia pun kembali ke sisi suaminya dan naik ke atas motor. Kendaraan roda 2 itu kembali melaju ke jalan. Jalan setapak yang semula terasa kecil dan sempit itu perlahan melebar dan suasana remang-remang berubah terang karena lampu jalanan yang sempat mati kembali hidup satu persatu menerangi jalanan mereka. Hanya dalam hitungan detik saja pasangan suami istri itu sudah sampai di muka toko Bu Sulis. Setelah berbelanja, Tono dan juga Nunung bergegas untuk pulang. Mereka kembali melewati jalan yang sama, tapi anehnya perjalanan kali ini sangat singkat dan sepanjang jalan mereka tidak menemukannya kebun jagung seperti waktu mereka pergi. Mas, perasaan tadi kita ngelewatin ladang jagung ya? Kan sempat ngobrol juga sama Mira juga tuh. Ini kok nggak lihat ya, padahal motor kan juga nggak ngebut. Tanya Nunung saat ia baru saja turun dari motor. Iya benar juga ya Nung, sahut Tono. Kok aneh ya Mas? Sikap Mira juga aneh tadi. Nah iya, Mas juga merasakan hal yang sama. Tapi ya udah dek, Mas capek, mau istirahat. Tono melangkah lemas masuk ke arah rumah, diikuti Nunung yang masih penuh prasangka. Kok lama banget Nung? Sumini yang saat itu sedang duduk di kursi rotan depan TV langsung berbicara pada Nunung yang baru saja masuk rumah. Nunung langsung menghentikan langkah dan kemudian menatap ibu mertuanya heran. Enggak kok Bu, tadi ketemu Mira, ngobrol sebentar palingan 10 menitan kok. 3 jam Nung, kok enggak lama itu gimana toh kamu itu? Wah, 3 jam? Mosok toh Bu? Nunung menatap tidak percaya ibunya, tapi begitu ia melihat jam dinding, matanya pun langsung membola. Hah? Jam 11 malam? Lah, iya tadi barusan kamu bilang Mira. Ketemu di mana Nung? Tadi ibu dengar dari Mbak Lastri, katanya Mira nggak pulang tadi malam. Orang tuanya sibuk nyariin dia tuh. Udah lapor polisi, tapi karena belum 24 jam, jadi belum bisa dibilang hilang. Hah? Nggak pulang? Tapi tadi itu Mira baik-baik saja kok Bu. Cuma dia bilang minta dijemput sama ibunya. Apa dia kabur ya Bu dan takut pulang atau gimana? Nunung berspekulasi. Ya wes, besok kamu ke rumahnya Mira, ngomong sama ibunya Mira biar Mira dijemput. Nunung mengangguk pelan. Meski ia masih penasaran tentang Mira, Nunung memilih untuk beristirahat. Ia permisi dan mendapati suaminya sudah tertidur pulas.
Nunung meletakkan belanjaannya dan kemudian menyusul suaminya yang sudah lebih dulu berada di alam mimpi, menutup matanya dan tidak lama ia pun ikut terlelap. Suara azan menggema di kejauhan. Nunung baru saja akan beranjak dari pembaringan, tapi sayup-sayup rungunya mendengar tangisan di kejauhan. Sontak Nunung membangunkan suaminya dan memasang telinganya lebar-lebar. Benar saja, bukan cuma ia yang mendengarnya. Tangisan itu semakin terdengar jelas setelah azan selesai berkumandang. Sontak Nunung dan juga Tono berlari ke arah ruang tamu yang pintunya sudah terbuka. Mereka saling berhadapan dan tiba-tiba saat Nunung keluar dari rumahnya, angin pagi langsung menerpa wajah dan tubuhnya. Refleks Nunung mengangkat kedua tangannya dan melipatnya di dada dalam posisi menyilang. Salah satu tangannya menggosok-gosok lengan agar hangat karena dingin begitu menusuk hingga ke sumsum tulang kala itu. Matanya menatap orang-orang yang berlarian ke arah rumah salah satu warga. Nunung melihat di kejauhan ibu mertuanya sedang berdiri di pinggir jalan dan menatap awas. Sedang Tono masih di dalam rumah dan sibuk mencari jaketnya. Pria itu kemudian lalu bergegas keluar rumah, di mana Nunung berdiri di teras tanpa pergerakan. Ada kejadian apa, Nung? Kenapa orang-orang berlari-lari ke arah sana? Tujuk Tono saat berada di samping Nunung yang saat itu masih membekap tubuhnya. Nggak tahu, Mas. Kok kayaknya orang-orang lari ke arah sana ya? Sahut Nunung tidak lepas dari orang-orang yang berlalu lalang. Kalau gitu Mas lihat dulu ya. Kamu sama ibu di rumah aja. Kamu masuk, Nung. Udara dingin banget. Mana hujan rintik-rintik lagi ini. Suruh Tono. Iya Mas. Ibu juga suruh masuk. Ngapain berdiri di pinggir jalan begitu? Seloro Nunung saat suaminya berlalu pergi. Tono kemudian mengiyakan dengan kaki yang terus melangkah. Ia berhenti di samping ibunya yang mengeratkan sweater rajut yang dipakainya. Sempat berbincang sebentar dan akhirnya wanita itu berbalik dan melangkah ke arah rumah. Nunung menatap awas mertuanya dan melangkah menyambut. Ia takut orang tuanya itu terjatuh. Bu, ada apa toh Bu? Tanya Nunung saat ia berada di samping ibu mertuanya. Ia meraih tangan ibu mertuanya yang terasa dingin, menjaganya agar tidak terjatuh. Ibu dengar tadi orang-orang bilang ketemu Mira di ladang jagung, jawab Sumini. Kaki tuanya menaiki anak tangga kecil yang ada di muka rumah dengan perlahan. Tapi ibu heran, kenapa orang-orang pada berlarian ke arah rumahnya? Ibu tidak sempat nanya soalnya orang-orang tidak ada yang jalannya itu santai. Ibunya lagi. Dahi Nunung mengernyit, tanda tanya besar di dalam kepalanya. Kenapa orang-orang pada berlarian? Apakah ada sesuatu yang menimpa Mira dan keluarganya? Nunung mau lihat Bu, tapi Mas Tono melarang. Senang menghela nafas dan juga duduk di karpet hijau yang terletak di depan TV. Sedang ibu mertuanya itu duduk di kursi rotan yang menghadap ke arahnya. Ya wes sudah, tunggu aja Nung. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada Mira dan keluarganya, jawab Sumini seraya menatap ke arah luar. Belum lagi Nunung mengamini ucapan mertuanya. Tiba-tiba saja Sumini berdiri dan melangkah tergesa-gesa ke arah pintu depan rumahnya. Nunung yang terkejut hanya bengong, matanya mengikuti arah langkah ibunya. Ia pun berusaha berdiri dan mendekati ibu. Assalamualaikum, Mbak Sumini. Seorang laki-laki tiba-tiba saja sudah berdiri di depan pintu dan langsung disambut ramah oleh wanita tua itu. Waalaikumsalam, ada apa Pak Bagus? Kenapa nampaknya sangat terburu-buru? Ada sesuatu yang terjadi dengan Mira atau bagaimana? Tanya Sumini saat melihat raut wajah laki-laki yang barusan datang itu tampak gusar dan begitu sedih. Laki-laki di hadapannya ini adalah Pak D-nya Mira, gadis yang disinyalir hilang sejak kemarin itu. Mbah, minta maaf Mbah, bisakah pagi ini mandiin keponakan saya Mbah? Mira rencananya akan dikuburkan pagi ini juga.
cetus lelaki itu dengan raut wajah sedihnya. Lah, ono apa karo Mira? Mira kenapa toh? Netra tua yang sudah dipenuhi warna putih itu membeliak. Hatinya mulai gundah. Nunung yang berada di belakang pun tidak kalah terkejutnya. Ia menangkap apa yang diucapkan oleh laki-laki di hadapannya, tapi batinnya masih tidak percaya. Apa benar Mira sudah meninggal? Iya mbah, tadi malam ibunya Mira itu dimimpiin sama Mira. Dia disuruh datang ke ladang jagung di ujung desa ini mbah. Kami sekeluarga awalnya tidak percaya dengan ucapan Mariani, tapi begitu melihat keseriusan di wajahnya dan juga ketakutan, sebelum subuh tadi itu kami bahu-membahu mencari Mira bersama dengan keluarga yang lain. Dan sebelum azan tadi mbah, kami akhirnya ketemu dengan Mira yang sudah tidak bernyawa. Terang laki-laki itu, dua wanita itu langsung syok dibuatnya. Tubuh mereka langsung terasa lemah. Kaki yang menjadi tumpuan pun ya terasa tidak berdaya menopang tubuh. Berita itu seperti tamparan keras, apalagi bagi Nunung yang merasa baru saja bertemu dengan Mira tadi malam. Baik, nanti setelah sholat subuh saya akan ke rumah bersama dengan menantu saya ini yo, ucap Sumini yang langsung disambut dengan senyum hampa lelaki parubaya itu. Enje mbah, kalau begitu saya permisi dulu ya mbah. Matur suwun sangat ya mbah, tuturnya sopan sebelum ia pergi dari rumah Sumini. Sumini dan juga Nunung mengangguk saat laki-laki itu pergi dari hadapan mereka. Perlahan wanita tua itu kemudian membalikkan tubuhnya dan mendapati wajah Nunung yang berubah menjadi pucat. Gimana Nung? Kamu keberatan gak bantu ibu lagi mandiin Mira? Ucap Sumini sembari menatap lekat menantunya. Saat itu terlihat sangat ragu dan ketakutan. Nunung terdiam beberapa saat. Ia masih syok dengan kejadian pagi ini. Bagaimana bisa Mira dikatakan sudah meninggal? Sedang tadi malam ia masih bercengkrama dan berbicara dengan Mira. Nunung sebenarnya mau bu, cuma Nunung masih syok aja kok. Kalau saja Nunung berhasil membawa Mira pulang, pasti saat ini Mira masih sehat walafiat. Rasa penyesalan terekam jelas di wajah Nunung saat itu. Sumini lalu menepuk pelan bahu Nunung. Pancaran matanya seketika membuat Nunung tenang. Bukan salah Munduk, semua sudah jalan takdirnya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi ketetapan hanya milik Allah. Kasihan Mirando, kalau bukan kita siapa lagi yang akan membantunya? Sumini berkata lembut, berusaha untuk menenangkan menantu kesayangannya itu. Baik bu, Nunung akan temani ibu. Nunung akhirnya mengangguk setuju. Nah begitu, kalau bukan kamu dan juga Lastri yang bantu ibu, siapa lagi? Kamu tahu kan Nung, orang-orang desa ini enggan untuk menggantikan posisi ibu. Ya selain mereka takut pekerjaan ini tidak memberikan pundi-pundi rupiah yang besar, hanya keikhlasan dan juga lillahi ta'ala yang kita dapatkan, papar Sumini dengan wajah sendu. Nunung merespon dengan anggukan pelan kala itu. Kalau begitu, ibu siap-siap dulu ya Nung, sholat juga belum? Ucap Sumini sembari melangkah ke arah dapur dengan tergesa-gesa. Nunung pun mengikuti jejak ibu karena ia belum melakukan kewajibannya itu. Saat matahari mulai beranjak dari peraduan, Nunung bersama ibu mertuanya bersama Lastri berangkat ke rumah almarhumah Mira. Mereka berjalan beriringan tapi tanpa berbincang, larut dalam pikirannya masing-masing. Nunung sempat menghentikan langkah saat mereka akhirnya tiba di rumah duka. Rumah sederhana bercat biru yang dikelilingi bunga melati Jepang itu tampak ramai sekali. Orang-orang seliweran dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang beberes di bagian ruang tamu, mengangkat kursi-kursi dan juga menyusunnya di depan. Di bagian halaman ada beberapa orang laki-laki yang mendirikan tenda persatuan dan sebagian membuat tempat pemandian di belakang. Sedangkan ibu-ibunya terlihat berlalu lalang dengan membawa kantung yang berisi bunga dan juga beras.
Nung, Nunung tersentak saat seseorang menepuk bahunya. Ia tersadar dari lamunannya, dan begitu ia melihat ternyata ibu mertuanya yang menepuk punggungnya itu. Ayo Nung, sudah siang. Kasihan orang-orang sudah menunggu di dalam. Kamu jangan ngelamun aja Nung. Seloroh ibu mertuanya seraya berdecak kesal melihat tingkah laku Nunung. Ia melangkah sigap, meski usianya sudah senja, bersama dengan anak perempuan di sebelahnya yang selalu menggandeng tangannya. Nunung mengembuskan napas gusar. Bukan ia tidak ingin untuk membantu memandikan jenazah Mira yang tiba tadi subuh. Tapi rasa bersalah kian menggerogoti hatinya. Ia masih berpikir, jika saja ia tadi malam mau sedikit menyingkirkan rasa malasnya dan segera menemui orang tua Mira, Nunung yakin saat ini Mira masih dalam keadaan baik-baik saja. Saat mereka semakin dekat dengan rumah Mira, Nunung heran melihat orang memakai masker. Memang bukan hal yang aneh sebenarnya. Apalagi kampungnya ini kan baru terbebas dari virus COVID yang sempat menyerang. Tapi semenjak ada himbauan presiden untuk tidak memakai masker, warga kampungnya sudah tidak pernah lagi memakai masker untuk kegiatan sehari-hari. Mbak Lastri, kenapa orang-orang pakai masker Mbak? Apakah virus COVID masih ada ya? Tanya Nunung seraya menjawil lengan ipar perempuannya itu. Lastri menghentikan langkah, begitu juga dengan Sumini, ibu mertua Nunung. Lah iya, kok aneh orang-orang kok pada pakai masker, gimana Nung? Apa kita pulang ambil masker dulu? Jawab Lastri dengan ragu. Tunggu Nduk. Apa berdua mencium sesuatu? Sumini mengendus-ngendus, hidungnya bergerak-gerak, seperti menghirup aroma sesuatu. Nunung dan juga Lastri saling pandang, seketika mata mereka membola dan seperti tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Kok bau bangkai ya Bu? Cetus Lastri begitu saja. Apa ini bau bangkai Mira? Bukankah Mira ditemukan sudah meninggal? Ibu wanita berhijab hitam itu lagi. Ya nggak mungkin Las. Tadi malam aja masih ketemu Nunung, disuruh ibunya buat jemput, diajak pulang nggak mau. Belas ini ya nggak mungkin Mbak. Tadi malam aja Nunung pulang jam 11 malam Mbak. Dan saat itu Mira masih sehat kok. Tidak mungkin hanya dalam waktu beberapa jam saja Mira sudah jadi bangkai. Nunung membenarkan perkataan ibunya barusan. Ya wes sudah, daripada banyak pikiran dan juga menebak-nebak, lebih baik kita masuk dan melihat keadaan Mira di dalam. Ajak Lastri. Ia menyudahi perdebatan di antar mereka. Apalagi ia melihat rumah almarhumah Mira semakin ramai oleh warga yang ingin bertakziah. Mereka kembali melanjutkan langkah menuju rumah Mira yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempat mereka berbincang tadi. Semakin mereka mendekat ke arah rumah, semakin aroma itu terasa menyengat dan menusuk hidung. Apalagi saat Lastri masuk yang diikuti Nunung dan juga ibunya, aroma bangkai sangat pekat terasa, hingga Lastri harus menahan mulutnya agar tidak muntah di tempat itu. Ia seketika keluar dari rumah dan mengibas-ngibaskan tangannya di depan muka, berusaha menghindari bau yang sangat mengganggu dirinya. Sedang Nunung hanya terpaku dan menatap nanar ke arah jasad yang ditutupi dengan kain panjang batik itu. Tentu saja aroma itu berasal dari jasad yang saat itu terbujur kaku. Nunung menggerakkan kepalanya dan kemudian mengarahkan pandangannya kepada ibu mertuanya saat itu juga menatap ke arahnya. Baru saja mulut Nunung akan terbuka, tiba-tiba dari arah kamar terdengar suara tangisan. Tangisan itu terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Tidak, anakku tidak mungkin meninggal. Mira. Nunung merapat ke arah ibu mertuanya sementara Lastri kembali masuk ke dalam rumah. Seseorang datang dari arah dalam kamar dan menemui Sumini. Mari Mbah, kami antar ke tempat pemandian, ucapnya sopan. Apa keluarga ada yang mau ikut memandikan Mira? Tanya Sumini. Wanita yang ditanya tampak bingung. Ia celingukan dan matanya menyusuri sekitar. Ada keraguan di sorot matanya saat ia kemudian menggeleng pelan.
Sepertinya tidak ada, Mbah. Tetangga sejak tadi tidak ada yang mau mendekat. Mereka selain takut juga jijik, Mbah. Aroma tubuh Mira memang sangat menyengat sekali. Tapi saya akan membantu, Mbah. Saya ini budenya Mira. Dan sewaktu almarhumah hidup, beliau sangat dekat dengan saya. Wanita berubaya yang tubuhnya sedikit montok itu menawarkan diri. Iya, tidak apa-apa kalau begitu. Apa ibunya tidak ingin ikut memandikan anak perempuannya? Mbak Mariani syok berat, Mbak. Dari semenjak kedatangan Mira, Mbak Mar bolak-balik pingsan. Ini barusan pingsan lagi. Ya mau bagaimana lagi, Mbak? Mira anak kesayangannya. Papar wanita berjilbab coklat tua itu dengan serius. Ya wes, kita siap-siap di belakang. Tolong bapak-bapak suruh angkat mayitnya ya. Tita Sumini yang langsung diangguki wanita itu. Mereka lalu mengikuti langkah budenya Mira ke arah belakang, menuju tempat pemandian jenazah tersebut. Tempat itu sudah selesai dibuat. Tempat pembaringan jenazah yang terbuat dari stainless steel pun itu sudah tertata rapi, berdiri di samping drum plastik besar beraroma jeruk purut yang begitu menyengat. Mira dibunuh, Mbah. Jasadnya sangat mengenaskan. Mbah jangan terkejut nanti saat melihat kondisi tubuh dan juga wajah Mira, ungkap budenya Mira saat Sumini mulai mempersiapkan diri. Tangannya yang saat itu ia lapisi dengan sarung tangan langsung berhenti dan melesatkan pandangan ke arah wanita tadi. Diperkirakan sudah lewat 24 jam kematiannya karena tubuhnya sudah membusuk dan mulai mengembung. Imbuhnya lagi. 24 jam? Ini tidak mungkin, wong tadi malam saya... Sudah Nung, jangan dilanjutkan. Itu mayitnya datang. Sumini memotong ucapan menantunya. Bukan ia tidak sopan, tapi ia tidak ingin Nunung sampai keceplosan. Nunung mengangguk mengerti, sama sekali tidak sakit hati. Ia malah menggeser tubuhnya saat mayat Mira datang dan diletakkan di atas dipan stainless steel itu. Aroma bangkai bercampur dengan aroma jeruk purut yang pekat. Ada seorang bapak mendekat dan memberikan mereka satu persatu masker untuk meminimalisir bau yang tidak sedap. Begitu bapak-bapak itu pergi, Sumini mendekat ke arah Mira yang sudah kaku. Dan serat, ia membuka sebagian kain yang menutupi wajah dan tubuh Mira. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega berbuat ini? Lastri tiba-tiba berteriak saat melihat wajah Mira yang bukan hanya lebam, tapi sudah tidak berbentuk dan sulit untuk dikenali karena luka terkoyak lebar di beberapa tempat bagian wajah yang darahnya sudah mengering, yang sudah menghitam juga. Mulut menganga dan mata yang melotot seolah menampilkan kembali bagaimana saat kejadian naas itu terjadi. Kulit putihnya mulai membiru, urat nadinya mencuat dan berwarna hitam dengan bagian perut yang terlihat membengkak. Semua orang yang berada di tempat itu hanya mampu beristighfar. Entah angin dari mana tiba-tiba saja kain yang menutup semua tubuh Mira terhempas. Semua mata tanpa sengaja menangkap pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Celana Mira yang sudah turun sampai ke paha menunjuk sesuatu yang membuat tubuh membeku. Mira korban pembunuhan dan pemerkosaan. Tapi kenapa sedari tadi tidak ada polisi? Kami sudah berembuk dengan keluarganya, dan ibunya Mira menentang keras untuk mencari pelaku pembunuhan Mira, sahut bude Mira yang langsung membuat Nunung, ibunya dan Lastri menatap ke arahnya. Jadi ibunya Mira membiarkan pembunuh Mira berkeliaran begitu saja? Ini aneh, padahal Mira bilang kalau... Nunung menghentikan ucapannya saat ia merasa ada yang menjawilnya. Ia menoleh dan melihat mata mertuanya yang melotot ke arahnya. Mira, kapan Mbak ketemu dengan Mira? Dia bilang apa, Mbak? Wanita berjilbab coklat itu mendekat. Nunung langsung terdiam. Ia ingin jujur tapi ia melihat larangan dari mata ibu mertuanya. Nanti kita bicarakan lagi. Apa ini tidak kenapa-napa kalau kita menikah sekarang? Mengingat Mira meninggal dengan cara tidak wajar, Sumini menatap bude Mira dan juga Lastri secara bergantian. Wanita yang tadinya menggigit bibir, ia pun bingung. Ia pun tahu jika ini sebenarnya bertolak belakang dengan hukum. Ia pun sebenarnya heran
kenapa orang tuanya Mira bersikukuh untuk tidak melaporkan kematian Mira yang misterius ini. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kelima. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini dengan cara like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.